Oh, monggo Ibu. Assalamualaikum. Iya, saya Islam dari lahir sebenarnya. Cuman kedua orang tua saya nggak pernah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka berdua, tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran, sholat dan sebagainya. Tapi mereka selalu menyuruh saya untuk sholat, selalu menyuruh saya untuk ngaji setiap sore. Bahkan di kuliah saat saya S1 pun saya belajar ilmu perbandingan agama. Saya sempat datang ke gereja, ke vihara dan sebagainya. Saya berpikir semuanya tidak ada masalah dan mungkin memang semua agama benar dalam benak saya. Dan setiap sampai saya setelah berumah tangga, setiap saya ada masalah, selalu di pikiran saya muncul, apa benar agama yang saya peluk ini? Bagaimana kalau saya mati kemudian ternyata saya salah Tuhan? Bagaimana amalan sholat yang 5 hari saya lakukan itu sia-sia dan saya tidak dapat tiket masuk surga karena saya salah Tuhan? Akhirnya kenapa saya enggak menyembah Bunda Maria? Atau kenapa saya tidak menyembah Sang Budi? Atau kenapa saya tidak datang memeluk agama Hindu dan sebagainya? Terus saya mencari, saya tidak dapatkan. Alhamdulillah 1 tahun terakhir ini saya sering terhubung dengan Dr. Zakir Naik walaupun itu hanya lewat YouTube. Ketika beliau hadir di Indonesia pun saya tidak bisa meninggalkan anak saya yang sedang sakit waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya aktif dan saat itulah saya baru tersungkur menyadari, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat hidup ke saya. Bagaimana jika saya mati kemudian saya masih dalam keraguan itu? Saya kenal Ustazah dengan dzalikal kitabul la raiba fih. Karena dari kecil memang saya pintar ngaji. Tapi mungkin itu Bapak Ibu semua yang ada di sini yang saya sesalkan. Saya hanya paham ngaji Quran lewat bacaannya saja, tapi tidak pernah difahamkan. Mungkin tadi yang dimaksudkan dari Ustazah berkata bahwa bodohnya orang Islam itu di situ, nggak mendalami agamanya seperti itu. Dan saya pun bertetangga dengan orang non Muslim ya, Nasrani, mereka juga baik. Sampai saya mengajarkan ngaji, ada non Muslim datang ke rumah saya tidak undang, dia hafal Al-Fatihah dan sebagainya. Saat ini usianya sudah SMA, ibunya masuk Islam, tapi anak-anaknya semua masih Kristen. Satu rumah dan mereka berdampingan mesra. Tapi waktu anak tadi masih usia SD, saya tempat nanya, "Duk, kamu kenal Tuhan Ibu?" "Tahu Bu." "Tuhan anak?" "Tahu." "Tuhan Bapak?" "Tahu." "Tuhan nenek?" "Enggak tahu." "Tuhan kakek?" "Enggak tahu." "Enggak tahu tuh Bu, masa saya kenal semua keluarga Tuhan." Nah, itu juga saya masih dalam keraguan Bu, masih dalam keraguan karena memang 1-2 tahun terakhir ini saya ini. Dan saat ini mungkin saya tersentuh untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Bahkan saya pengelola di kampung Inggris juga sama. Saat ini ada murid saya yang dari S1 Teologi Injili yang dari Batu, 3 orang berada dekat dengan area saya. Mungkin saya bisa masuk ke mereka-mereka dengan dialog. Tapi bagaimana dengan asli tetangga saya yang memang sebenarnya saya pengen sekali tapi bingung untuk menyampaikan memulainya dari mana gitu loh Bu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, luar biasa ya. Ternyata hidayah Allah itu luar biasa ya. Dan harapan saya setelah saya sampaikan Ibu nggak ragu lagi ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan toh di dalam Alkitab Allah maupun Yesus nggak pernah nyebut aja nggak pernah, nyebut aja nggak pernah. Berarti nggak pernah memerintahkan, itu loh. Nah, itu satu. Yang kedua Ibu pengen mendakwai tetangga, luar biasa. Tugas kita menyampaikan 2 kebenaran. Kebenaran yang pertama,
Islam memang benar karena dari Allah. Kebenaran yang kedua, selain Islam juga benar, tapi benar-benar salah. Ya. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu tidak pernah bilang dirinya Tuhan loh. Dia cuma bilang aku diutus. Nah, diutus itu berarti disuruh. Ya. Nah, orang Kristen selalu menggunakan ayatnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa melainkan melalui aku. Benar, sampai kepada Bapa. Bapa itu Allah melalui Yesus. Betul, itu zamannya Yesus. Zaman Yesus sudah selesai dengan kehadiran Nabi Muhammad. Jadi sampai kepada Bapa harus lewat Nabi Muhammad gitu. Terus Ibu gampang kok Bu bilang sama tetangga, besok kalau dia Natalan tanya, di Alkitab itu ada nggak kata Natalnya? Tuhan nyuruh kamu Natalan nggak sih? Ada ayatnya nggak sih Tuhan nyuruh kamu Kristen? Kayak di Islam itu disebutkan Islamnya inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah Islam. Nah di Kristen itu disebutkan enggak? Agama milik Allah itu Kristen disebutkan enggak? Kalau disebutkan itu di ayat mana gitu. Enggak bakalan bisa. Terus kalau Tuhan enggak nyuruh Kristen, kamu Kristen. Terus besok kalau kamu mati bisa masuk surga enggak? Tanpa kita bilang kafir, neraka lo ya. Ya, saya nggak ngucapin selamat Natal loh ya. Kenapa? Nah, di Alkitab kan nggak ada kata Natalnya, nggak ada perintah Natalan, nggak ada. Jangankan perintah Natalan, beragama Kristen aja nggak ada. Kan enak ngomongnya. Nah, maka Ibu, mungkin Ibu sudah belajar perbandingan agama, tapi kristologinya diperdalam lagi. Ya, kristologinya diperdalam lagi.